Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022, semoga senantiasa sehat walafiat dan terus menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah yang sekarang ini sedang melanda. Yang saya banggakan para peserta MPLS. Semoga tetap sehat juga dan semangat untuk mengikuti MPLS ini. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Salat serta salam semoga tercurahlah limpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta sekalian, peserta MPLS, pada kesempatan kali ini kita memasuki gerbang, yaitu gerbang dari pendidikan SMP menuju gerbang pendidikan menengah, yang sekarang semuanya para siswa yang hadir ini menjadi bagian dari warga sekolah menengah kejuruan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan paparan tentang profil pelajar Pancasila, bahwa Pancasila sudah kita sepakati menjadi falsafah negara kita, menjadi bagian dari kehidupan kita. Tentunya kita harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka Pancasila bukan hanya sekedar untuk diketahui, dihafalkan saja, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, menjadi warga negara Indonesia yang unggul. Nah, tujuan daripada profil pelajar Pancasila ini adalah membentuk pelajar Indonesia yang unggul, yang mempunyai keunggulan, dan tentu yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, para peserta kalian yang saya hormati, saya ingin menayangkan tayangan pada kesempatan ini dan bisa disimak bersama. Semoga memberikan pencerahan kepada para peserta sekalian. Para peserta sekalian, peserta yang hebat, karena SMK itu punya moto SMK bisa, SMK hebat, yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Ini juga menjadi bagian daripada nilai-nilai Pancasila. Para peserta didik yang siap bekerja, yang santun, yang mandiri, yang kreatif, itulah yang diharapkan. Karena kita tidak hanya mengandalkan hard skill, tetapi juga tentu ini jauh lebih penting juga adalah soft skill. Kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Sekolah tidak susah untuk mengejar perkembangan teknologi yang bisa kita terapkan di sekolah, tetapi yang penting adalah kita bisa memiliki soft skill yang baik. Karena dengan memiliki soft skill itulah kita akan bisa mengikuti berbagai perkembangan-perkembangan yang ada. Dengan demikian maka kita harus bisa menjadikan diri kita memiliki soft skill yang baik, yang mumpuni. Itulah menjadi esensi dalam program atau dalam pendidikan SMK ini. Hadirin sekalian, tujuan daripada paparan yang saya ingin sampaikan, yang pertama adalah memahami tujuan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti ada beberapa dimensi yang ingin saya sampaikan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang ketiga, menjadi penggerak perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengamalkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini yang sangat penting. Ini yang menjadi core business daripada profil pelajar Pancasila.
Yang kelima, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam membentuk peserta didik yang unggul. Itu kira-kira tujuan paparan yang ingin saya sampaikan. Kemudian berikutnya, ini pertanyaan pemantik yang bisa didiskusikan oleh para peserta MPLS ya. Pada kesempatan ini silakan dijawab dan didiskusikan ya, atau mungkin juga dijawab masing-masing karena peserta MPLS ini semuanya ada di rumah atau di tempat-tempat lain. Jadi silakan nanti bisa ditulis jawabannya ya, atau mungkin bisa ditulis di chat di room chat ini ya. Yang pertama pertanyaannya adalah mengapa nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan tuliskan beberapa alasan penting mengapa nilai-nilai Pancasila ini harus diamalkan. Baik, yang kedua adalah kegiatan apa saja yang dapat Anda lakukan dalam mengamalkan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian. Ya, saya kira banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam dimensi ini gitu. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini sebagai bagian dari pengamalan Pancasila. Saya kira ini sudah banyak yang dilakukan, tetapi silakan ini dalam kegiatan berbagi dengan teman-teman kalian semua pada kegiatan MPLS, silakan ditulis atau dijawab langsung. Kita menginjak ke materi utama bahwa inilah profil pelajar Pancasila ya, yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama ini menjadi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah dimensi pertama yang menjadi dasar-dasar daripada dimensi yang lain sebetulnya. Yang kedua, karena kita hidup di era globalisasi, ya, kita mengenal berkeragaman itu bukan pada tataran lokal, nasional, tetapi juga kita harus mengenal keberagaman, kebinekaan dalam berbagai aspek dalam tataran global. Bahwa kita adalah menjadi warga dunia, bukan hanya sekedar warga Indonesia, tapi kita juga menjadi bagian warga global, warga dunia. Dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Ya, itu tadi kami juga sampaikan. Yang berikutnya, profil pelajar Pancasila harus memiliki kreativitas yang tinggi. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Ini sangat penting pada era sekarang, apalagi pada era digital ini. Kemampuan bernalar kritis ini sangat diperlukan agar kita menjadi pelajar-pelajar yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang penting lagi adalah memiliki kemandirian. Itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya kira kita harus taat menjalankan agama kita, agamanya masing-masing. Artinya kita memenuhi atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak menjalankan larangan-larangannya. Namun lebih jauh lagi tentang berakhlak mulia itu, kira-kira akhlak kepada agama kita yang dianut. Bagaimana kita berakhlak? Kemudian akhlak sebagai pribadi, ya, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kira-kira itulah elemen atau kunci daripada berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Tadi saya sampaikan bahwa kita tentu sebagai pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya luhur kita, lokalitas yang merupakan identitas sebagai bangsa Indonesia. Tetapi harus terbuka, mampu berinteraksi dengan budaya-budaya lain yang ada di dunia ini dan menghormatinya, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya Indonesia. Ada beberapa elemen kunci tentang kebinekaan global. Yang pertama adalah menghargai atau mengenal dan menghargai budaya. Kemudian kemampuan komunikasi interkultural
dan interaksi dengan sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, itu dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga, gotong royong. Ya, para peserta sekalian MPLS, bahwa gotong royong ini adalah merupakan bagian dari ciri khas kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Elemen kunci gotong royong itu kira-kira ada kegiatan yang disebut dengan kolaborasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa hidup ini. Karena itu kolaborasi ini sangat penting. Ya. Yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian kepada sesama yang ada di lingkungan kita. Kita tanggap terhadap apa-apa yang terjadi. Kita tanggap bahwa banyak orang juga membutuhkan kita. Selain kita juga membutuhkan orang lain. Kemudian kepedulian berbagi dengan sesama. Ya, ada musibah, ada bencana, kita tidak boleh diam, tetapi harus mampu berbagi, mencurahkan tenaganya, bisa mencurahkan pikirannya, dan mencurahkan juga hartanya. Berbagi kepada sesama, bahwa banyak orang yang harus kita berikan perhatian di sekitar kita. Dimensi yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia itu harus menjadi pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, ini elemen kuncinya ada dua kira-kira. Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kita harus alert, waspada. Kemudian regulasi diri. Kita harus mampu mengatur diri kita sendiri. Kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada orang lain. Jadilah diri sendiri dan jadilah orang yang mandiri, yang mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kelima, ini juga sangat penting dalam kehidupan yang sekarang ini, bahwa pelajar yang mampu bernalar kritis, ya, mampu secara objektif memproses informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif untuk membangun keterkaitan yang harmonis antara berbagai informasi. Pada zaman era digital ini banyak sekali informasi berlimpah, ya, ruah informasi yang kita terima yang datang melalui handphone, melalui berbagai platform digital ini. Sebagai pelajar harus mampu menyaring, mampu menggunakan informasi ini untuk berbagai kegiatan. Artinya informasi ini harus kita saring selektif, ya, sebaik mungkin agar info-info yang hoax, info-info yang tidak benar itu tidak masuk ke dalam pikiran kita. Karena informasi ini penting dalam berbagai kegiatan. Dalam pengambilan keputusan itu tentu juga memerlukan informasi. Dalam melakukan tindakan kita juga perlu memerlukan informasi. Karena itu kemampuan bernalar kritis ini sangat diperlukan untuk bisa menggunakan informasi ini pada hal-hal yang positif. Gitu. Yang keenam terakhir adalah pelajar yang kreatif. Kreatif artinya mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinal, yang bermakna, yang bermanfaat, yang berdampak. Nah, pelajar-pelajar SMK ini sekarang sudah mencatat sejarah, banyak karya-karya inovasi yang sudah ditorehkan oleh para peserta didik SMK ini. Nah, inilah yang harus diikuti oleh kalian semua, menjadi pelajar-pelajar yang kreatif, yang bisa menghasilkan sebuah inovasi yang bisa berdampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yang bisa berdampak kepada kemajuan pengetahuan dan teknologi. Ini yang harus kita kembangkan. Belajarlah dari para lulusan SMK yang sudah banyak sekali menghasilkan karya-karya inovasi yang telah memberikan kontribusi. Karena SMK ini diharapkan menjadi sebuah SMK yang menghasilkan kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk bisa secara bersama-sama berikut serta dalam membangun pembangunan negara ini. Para siswa sekalian, itu yang ingin saya sampaikan, ya. Keterbatasan waktu harus kami batasi, tetapi diakhiri daripada kegiatan ini
saya ingin memberikan kuis ya, profil pelajar Pancasila pada tautan ini. Silahkan nanti dikerjakan, bisa melalui handphone, bisa melalui laptop masing-masing untuk pemahaman lebih jauh tentang pelajar Pancasila. Saya kira para peserta PLS ini bisa searching di Google masing-masing untuk memahami lebih lanjut. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengamalkan dimensi-dimensi yang ada di dalam profil Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya ya, semoga tetap sehat ya dan jaga kesehatan agar memang kita bisa terus berkarya. Ini kerja kelompok sebetulnya yang bisa dilakukan oleh peserta didik ya, dibuat poster, bagaimana buatlah poster sebaik mungkin, nanti mungkin bisa diupload poster ini di di website sekolah masing-masing tentang poster tentang profil pelajar Pancasila. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya ya. Jadilah pelajar Indonesia yang tangguh. Selamat kepada para peserta didik ya, dan sukses selalu. Doa kami mengiringi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.